Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjadi saksi pernikahan sekretaris pribadi Prabowo yakni Agung Surahman. Presiden Prabowo Subianto pun menangis haru saat pembacaan ijab kabul. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo datang bersamaan dalam acara pernikahan sekretaris pribadi Prabowo Agung Surahman. Keduanya menjadi saksi pernikahan yang digelar di Gedung Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah Minggu pagi. Saya terima nikahnya dan kawinnya Aulia Mahardiana Warsito binti Slamet Suwarsito dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Presiden Prabowo tak bisa menahan tangis haru saat Agung membaca ijab kabul. Pernikahan pasangan Agung Surahman dan Aulia Mahardiana Warsitoarti juga dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Pemirsa, kasus ijazah Jokowi terhadap tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis resmi dihentikan. Pimpinan DPR pun buka suara terkait dengan keputusan ini. KUHP dan KUHAP baru pun dinilai bisa memberikan keadilan. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Harilubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Harilubis. Sementara itu, DPR RI buka suara. DPR menyebut restoratif justice memungkinkan karena adanya KUHP dan KUHAP baru yang berpihak kepada keadilan. Restoratif justice untuk Egy Sujana dan SP3, bukti KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar menghadirkan keadilan. Penerapan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice dalam kasus Egy Sujana dan Damai Harilubis adalah bukti nyata bahwa KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Berbeda dengan praktik di masa lalu di mana RJ sulit diterapkan karena tidak diatur dalam KUHP dan KUHAP lama. Ini jalan RJ terbuka lebar karena memang diatur secara khusus, detail, jelas ya, baik dalam KUHP baru maupun KUHAP baru. Sementara itu, Egy Sujana membantah, meminta maaf saat pertemuannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Namun, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka, termasuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini DPR RI pastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di gedung DPR RI. Wakil Ketua DPR RI menepis isu terkait dengan perubahan mekanisme pemilihan pada tahun 2029 nanti dan tekankan presiden tetap dipilih oleh rakyat. Bahkan tidak hanya itu, DPR bersama dengan pemerintah juga pastikan tahun ini DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Saya kira itu tambahan. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan
undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. Yang kedua, kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK dalam undang-undang pemilu. Bagaimana kemudian masing-masing partai politik ini nanti di dalam partai masing-masing membuat sistem atau rekayasa konstitusi untuk kemudian sama-sama antara pemerintah dan DPR itu kemudian membentuk undang-undang merevisi undang-undang pemilu. Tapi kami juga sepakati tadi bahwa undang-undang pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden di publik. Nah, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden, kami pemerintah yang pasti adalah bagaimana kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Meskipun kami paham bahwa kita semua mewakili partai yang mungkin memiliki cara pandang yang berbeda-beda, tetapi beliau menekankan bahwa apapun itu kita harus berpikir untuk kepentingan masyarakat. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ibadah sholat Jumat bersama dua Raja Keraton Surakarta di Masjid Agung Solo. Kedatangan Gibran disambut antusias puluhan jemaah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan berita tayangan iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Nata Arman dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi, dan sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Kota Solo. Gibran datang bersama putra sulungnya Jan Etes. Kedatangan Wapres dan Jan Etes menarik perhatian jemaah. Jemaah pun saling berebut untuk berfoto bersama Gibran. Di tempat yang sama, Gibran bertemu dengan dua Pakubuwono 14, yakni PB14 Purbaya dan PB14 Mangkubumi. Usai sholat Jumat, Wapres makan bersama dengan sejumlah tokoh keraton Solo. Tadi kita Jumatan, Pak Wali, Gusti Dei, Gusti Purboyo, Gusti Tejo Wulan semua. Lalu tadi kita makan sate, makan tongseng sebentar sambil membicarakan kondisi kota Solo dan juga keraton. Dan ya kami titip ke Pak Wali, mohon selalu dijaga kondusivitasnya, aset-aset yang sudah terbangun mohon bisa termaintain dengan baik. Kota Solo yang kaya akan kebudayaan tolong dijaga semua. Sementara itu, Pakubuwono 14 Purboyo mengungkapkan kehadiran Gibran untuk sholat Jumat di Masjid Agung Solo menjadi momen melepas rindu dengan kota asalnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.